tujuan Yesus datang ke dalam dunia jelas adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 12 ayat 47, Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Ini kedatangan Yesus yang pertama. Nanti kedatangan Yesus yang kedua di akhir zaman itu bukan lagi untuk menyelamatkan, tapi untuk menghakimi. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Baik, kita akan belajar hari ini dan saya ingin membahas satu tema bagi kita, yaitu keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Satu ayat terkenal yang seringkali kita hafalkan yaitu Yohanes 3 ayat 16. Mari kita sama-sama baca. Yohanes 3 ayat 16. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini sering menjadi bacaan kita, hafalan kita. Kalau ada berita anugerah, seringkali ayat ini dikutip. Natal juga ayat ini sering dikutip. Dan ini memang ayat yang mengandung inti iman Kristen, bahwa Allah itu mengasihi kita manusia. Kasihnya begitu besar, kasih yang begitu besar membuat dia mau mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang nantinya mati di kayu salib bagi kita, dan semua yang percaya kepada dia akan dapat hidup yang kekal. Yang tidak percaya kepada dia tidak dapat hidup yang kekal, alias masuk neraka selama-lamanya. Ya. Nah, tujuan Yesus datang ke dalam dunia jelas adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 12 ayat 47, Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Ini kedatangan Yesus yang pertama. Nanti kedatangan Yesus yang kedua di akhir zaman itu bukan lagi untuk menyelamatkan, tapi untuk menghakimi. Kalau kedatangan pertama untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Kedatangan kedua untuk menghakimi, bukan untuk menyelamatkan. Ya. Jadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia pertama kali untuk menyelamatkan dunia ini juga sama dengan 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Maka itulah tujuan kedatangan Yesus. Nah, seringkali dalam dialog-dialog dengan orang agama lain, terutama Islam, mereka selalu bertanya, kalau Allah mau menyelamatkan manusia, ngapain repot-repot naik di atas kayu salib? Bukankah Allah Maha Kuasa? Bukankah tidak ada yang bisa protes Allah? Maka kalau Allah mau selamatkan, ya sudah, selamatkan saja. Nggak usah repot-repot datang lagi ke dunia, lahir lagi di kandang binatang lagi, menderita sengsara lagi di bawah Pontius Pilatus, naik di atas kayu salib lagi, sengsara, aniaya, dicambuk lagi, hanya untuk menyelamatkan manusia. Kalau dia mau selamatkan, dia Allah, dia bisa selamatkan tanpa pakai semua itu. Nah, itu orang-orang yang tidak memahami iman Kristen. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa itu penting.
Dan ini sesungguhnya adalah dasar iman Kristen. Maka kedatangan Yesus ke dalam dunia seperti ayat ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Berarti kehadiran Yesus di dalam dunia itu ada hubungannya dengan dosa manusia. Kalau tidak ada dosa, Yesus tidak perlu datang. Tapi kedatangan Yesus itu karena ada dosa yang perlu diselesaikan. Karena itu saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita belajar beberapa hal seputar dosa manusia dan juga karya Allah melalui Yesus Kristus. Kita mau bahas beberapa hal hari ini. Yang pertama, saya ingin bahas bahwa semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Bahwa kita semua orang berdosa, saya kira tidak perlu dibuktikan lebih jauh. Semua kita sadar kita orang berdosa. Tapi yang perlu kita tahu adalah bahwa kita bukan cuma berdosa, tapi kita berada di bawah kuasa dosa. Ada satu ayat yang menarik untuk kita lihat bersama-sama. Roma 5, 18, 19. Coba mari sama-sama baca Roma 5, 18, 19. Ikut yang saya berikan di slide saja. 2, 3. Sebab itu oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Ayat 19. Oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Mari lihat ayat 18. Sebab itu oleh satu pelanggaran, ada satu pelanggaran, tapi satu pelanggaran itu membuat semua orang dihukum. Satu pelanggaran ini pelanggaran siapa? Ya, Adam. Satu pelanggaran yaitu pelanggaran Adam, semua orang beroleh penghukuman. Jadi Adam yang melanggar, siapa yang dihukum? Menurut ayat ini siapa dihukum? Semua orang. Yang melanggar cuma satu, yaitu Adam. Ayat 19. Oleh ketidaktaatan satu orang, Adam, semua orang menjadi orang berdosa. Yang jadi berdosa siapa? Semua. Yang tidak taat, Adam. Adil tidak? Adam yang melanggar, kok kita semua dihukum? Adam yang tidak taat, kok kita semua yang berdosa? Kan kita tidak ikut makan buah di Taman Eden. Yang makan kan cuma Adam dan Hawa. Tapi mengapa kok gara-gara satu pelanggaran semua orang dihukum? Gara-gara tidak taatnya satu orang, semua orang jadi orang berdosa? Rasanya tidak adil, bukan? Ya mestinya kalau Adam yang berdosa, ya dia sendiri saja dihukum. Jangan kita ikut-ikutan dihukum. Kalau dia melanggar, ya dia sendiri berdosa. Jangan kita ikut-ikutan jadi berdosa. Tapi tidak. Ayat ini berkata, gara-gara satu orang, tidak taatnya satu orang, pelanggarannya satu orang, semua kita jadi orang berdosa dan kena hukumannya. Nah, bagaimana menjelaskan hal ini? Kenapa sampai seperti itu? Karena sebenarnya Adam itu adalah perwakilan kita. Dia sebagai manusia pertama, maka dia menjadi perwakilan kita. Maka dalam sistem perwakilan, kalau wakilnya taat, semua dianggap taat. Wakilnya tidak taat, semua dianggap tidak taat. Wakilnya berdosa, semua orang dianggap berdosa. Wakilnya suci, semua dianggap suci. Kalau Indonesia mau bikin atau ada pertandingan sepak bola antar negara, Indonesia ikut pertandingan itu. Lalu bertandinglah Indonesia, bertanding sepak bola Indonesia lawan Thailand. Berapa orang yang main sepak bola? Berapa? 11 orang itu perwakilan Indonesia. Kalau 11 orang itu menang, lalu orang di
Mayowa berteriak, kita menang, kita menang, kita menang. Pertanyaannya, ikut main? Tidak kan? Tidak ikut main. Tapi kenapa lompat-lompat? Karena 11 orang itu perwakilan kita. 11-nya menang. Kita menang, padahal tidak ikut main. Tapi kalau 11 orang itu kalah, kita kalah. Ikut main? Tidak. Tapi biarpun kita tidak ikut main, tapi kita merasa diri kalah. Karena 11 itu perwakilan kita. Maka 11 orang menang, seluruh Indonesia menang. 11 orang kalah, seluruh Indonesia ikut kalah. Kenapa? Karena 11 orang itu perwakilan Indonesia. Perwakilannya manusia itu Adam. Kalau Adam menang, seluruh manusia menang. Adam kalah, seluruh manusia kalah. Adam suci, semua manusia suci. Adam jatuh, semua manusia jatuh. Adam tidak taat, semua manusia tidak taat. Adam berdosa, semua manusia berdosa. Adam dihukum, semua manusia dihukum. Karena itu, kenapa? Karena kita ini kan keturunannya Adam. Kecuali ada di antara kita yang bukan turunan Adam. Karena kita turunan Adam, Adamnya berdosa, ya dia punya keturunan. Naturnya Adam menjadi berdosa, ya sudah, turunannya orang berdosa. Saya nanya, kalau monyet laki kawin sama monyet perempuan, anaknya apa? Monyet juga. Kalau monyet beranak, anaknya? Kalau monyet bercucu, monyet juga. Kalau monyet bercicit, monyet juga. 10 kali kawin, monyet juga. 200 kali kawin, monyet juga. Berarti yang dilahirkan oleh monyet pasti monyet. Tidak pernah ada monyet beranak belalang atau monyet punya anak kambing. Kan tidak. Berarti monyet ini pasti beranak monyet. Orang berdosa hanya bisa melahirkan manusia yang berdosa. Karena itu, seseorang sudah berstatus orang berdosa karena dia adalah keturunan Adam dan manusia. Karena itu saudara, seorang disebut orang berdosa bukan hanya pada saat dia mencuri, mabuk-mabukan, merampok, membunuh, bukan. Bahkan sejak dari rahim ibunya dia sudah berstatus orang berdosa. Kalau kita lihat ayat ini, Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Masih dalam kandungan ibu sudah dianggap berdosa, orang berdosa. Sudah dianggap orang bersalah. Jadi bayi di dalam kandungan itu sudah berstatus orang berdosa. Dia sudah punya sifat dosa. Perbuatan dosa memang belum, karena masih di dalam rahim ibu. Tapi status sebagai orang berdosa itu sudah di dalam rahim. Nanti setelah dia lahir, bergaul, tinggal di dunia ini, baru mulai muncul perbuatan dosa, maka dia mulai berbuat dosa. Tapi status sebagai orang berdosa itu dari rahim ibu, itu sudah berstatus demikian. Saya tanya, macan atau harimau itu binatang buas? Setuju? Waktu macan terkam kambing, macan itu binatang buas. Setuju? Kalau macan tidak terkam kambing, dia binatang buas atau tidak? Tapi tidak terkam kambing. Kalau macan hanya tidur-tidur saja, binatang buas atau bukan? Buas juga. Berarti macan itu menjadi binatang buas karena hakikatnya buas, bukan karena terkam kambing atau tidak terkam kambing. Demikian manusia itu menjadi orang berdosa karena naturnya itu hakikatnya adalah orang berdosa, bukan karena dia berbuat ini atau itu. Maka anak kecil
di dalam rahim ibu, biarpun belum sempat berbuat dosa, sudah berstatus orang berdosa. Akibatnya adalah Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Maka ini tidak ada manusia tidak berdosa. Semua keturunan Adam adalah orang berdosa. Dosa menjadi sesuatu perkara rohani yang butuh sebuah penyelesaian yang tidak mudah. Ada orang di Kentucky, kota Kentucky, dia dilaporkan ke polisi dan pengadilan karena dia maki orang. Waktu dia maki orang, dilaporkan ke polisi, dibawa ke sidang pengadilan, dan hakim menilai bahwa orang ini mulutnya kotor sekali. Karena itu dia perlu dihukum. Bukan hukum dengan hukuman penjara, tapi dihukum dengan karena mulutnya kotor perlu dicuci. Jadi hakim memutuskan hukuman yang aneh. Hukumannya adalah cuci mulutnya sampai bersih, pakai sabun 1 batang sampai sabun habis. Saudara pakai sabun 1 batang habis berapa lama? Untuk seluruh badan. Lama itu. Bayangkan ini hanya untuk mulut. Pakai sabun 1 batang dicuci sampai habis. Karena dianggap mulutnya kotor. Akhirnya hari eksekusi, datanglah algojo pencuci mulut. Lalu dicucilah mulut. Algojo bilang, karena kamu tukang maki, mulutmu kotor, kita cuci, kasih bersih. Waktu cuci begini, dia maki ini algojo. Ya, makin dicuci dia maki lagi, cuci lagi dia maki lagi, cuci lagi dia maki, sampai sabun habis dia maki terus. Artinya sabun habis tidak pernah membersihkan mulutnya. Mulut tetap kotor biarpun sabun habis. Kenapa? Karena persoalan bukan pada mulut, ya kan? Maka mulut bisa kasih habis itu mulut juga, kasih habis itu sabun pun tidak bisa bersih. Karena yang kotor itu dari dalam. Makanya Tuhan Yesus bilang yang najis itu bukan yang masuk, ya, tapi yang keluar dari dalam perbendaharaan hatinya. Jadi makan babi itu tidak haram, tapi maki orang yang babi kau, itu baru haram. Gitu. Kalau makan babi hutan tidak haram, tapi babi hutan kau, itu baru haram. RW masuk tidak mengharamkan. Tapi maki orang anjingnya itu baru haram. Kita tahan babi tidak boleh masuk, anjing tidak boleh masuk, tapi yang keluar dari dalam ini anjing babi keluar terus, itu sama saja omong kosong. Nah, kalau begitu persoalan dosa ini persoalan serius. Kita semua adalah orang berdosa. Dan bukan cuma berdosa, kita berada di bawah kuasa dosa. Itu hal pertama yang saya bicarakan. Sekarang hal kedua adalah bahwa orang berdosa harus mengalami penghukuman Allah. Siapapun orang berdosa harus dihukum oleh Allah. Kenapa Allah harus menghukum orang berdosa? Karena Allah itu adalah Allah yang adil. Tuhan Allah punya satu sifat adil namanya. Dan keadilan Tuhan Allah mengharuskan dia menghukum orang berdosa. Di dunia ini seringkali tidak dapat keadilan. Ada orang yang salah tidak dihukum. Ada orang yang tidak salah malah dihukum. Seringkali tidak adil. Kalau Ahok menista agama masuk penjara. Kalau Abdul Somad yang menista boleh bebas. Seringkali tidak adil. Kalau kita omong agama orang lain masuk penjara. Tapi kalau Yahya Waloni maki-maki kita aman-aman saja.
seringkali tidak adil, tapi Allah tidak bisa. Allah itu Allah yang adil, ya. Nah, walaupun Tuhan itu mengasihi, tapi juga adil. Lihat ayat ini, Nahum pasal 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar. Bagus ya? Tuhan panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Perhatikan yang saya garis bawahi, Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Orang bersalah apa saja tidak bebas dari hukuman. Itu Tuhan Allah. Kalau sampai ada dosa atau kesalahan yang tidak dihukum, Tuhan tidak adil. Keadilan Tuhan menuntut Dia harus menghukum orang berdosa. Orang berdosa dihukum, hukumannya apa? Pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, sebelum berbuat dosa Tuhan sudah kasih peringatan. Kalau makan buah itu apa? Lihat Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, apa? Pastilah engkau mati. Jadi kalau makan buah di Taman Eden itu mati. Kapan matinya? Menurut ayat itu kapan matinya? Pada hari engkau memakannya. Jadi kalau makannya hari Rabu, matinya Rabu. Makan hari Jumat, matinya hari Jumat. Adam dan Hawa habis makan buah itu mati? Mati tidak? Tidak. Ternyata Adam masih umur panjang. Sampai berapa tahun? Adam itu 930 tahun baru mati. Berarti menurut firman Kejadian 2 ayat 17, pada hari makan pasti mati. Tapi ternyata Adam habis makan kok tidak mati, masih umur panjang. Kalau begitu apakah firman Tuhan ini salah? Apakah firman Tuhan ini tidak ditepati? Apalagi Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa ialah maut, harus mati. Tapi kenapa Adam tidak mati? Begini, mati itu sebenarnya ada 3 macam, 3 jenis mati. Jenis pertama dari kematian itu namanya mati rohani. Mati rohani itu artinya adalah terpisah dengan Tuhan Allah. Kalau kita hidup terpisah dengan Tuhan, pada dasarnya kita sudah mati secara rohani. Biarpun rajin gereja tiap hari Minggu, tapi itu mayat rohani. Biarpun jadi majelis, bisa mayat rohani. Pendeta pun bisa mayat rohani. Coba lihat apa yang terjadi pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa pada hari itu. Ayat 23-24 dari Kejadian pasal 3. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Ayat 24, Dia menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden. Berarti pada hari di mana Adam dan Hawa makan buah itu, Tuhan langsung mengusir mereka. Berarti mereka begitu makan buah langsung terpisah dari Tuhan. Inilah kematian. Kematian rohani terpisah dari Tuhan. Dosa memang membuat manusia terpisah dari Tuhan. Tidak ada orang berdosa yang bisa menyatu dengan Tuhan, karena Tuhan kudus. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 59 ayat 2, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jadi manusia berdosa pasti terpisah dari Tuhan. Tuhan tidak mungkin bersekutu dengan manusia berdosa. Karena itu Tuhan pasti terpisah dari manusia berdosa
perpisahan manusia berdosa dan Allah itu disebut mati secara rohani. Ya. Maka sepanjang kita orang berdosa, biar rajin bagaimanapun juga, kita mati secara rohani. Semua kita mati rohani. Itu jenis mati yang pertama, mati rohani. Jenis kematian yang kedua, itu namanya mati jasmani. Kalau mati rohani itu putus hubungan dengan Tuhan Allah, mati jasmani itu apa? Apa yang putus? Ya, putus napas. Mati rohani putus hubungan dengan Tuhan. Mati jasmani itu putus napas. Maka Adam itu begitu berbuat dosa, langsung hari itu juga putus hubungan dengan Tuhan Allah, langsung mati rohani. Tapi setelah Adam mati rohani, lama-lama mati jasmani menyusul. Maka Adam pun jadi almarhum. Semua kita juga begitu. Kita lahir secara jasmani, tapi kita sebagai orang berdosa, maka kita sudah mati rohani. Lalu menyusul mati jasmani. Umurnya beda-beda. Ada yang baru 20 tahun lewat, mati. Ada yang 30 tahun, ada yang sampai 70 tahun, ada yang 100 tahun, ya, baru mati. Tapi semua orang pasti mati. Orang sudah bisa menemukan obat anti ini, anti itu, ya, anti penyakit ini, anti penyakit itu, tapi belum ditemukan obat anti mati. Ya, semua pasti mati. Tahu tidak bahwa Tuhan sebenarnya sudah menentukan umur kita masing-masing? Si A Tuhan tentukan umur 50 tahun saja, habis itu mati. Si B umur 3 hari, begitu lahir 3 hari kemudian mati. Si C 112 tahun baru mati. Pokoknya Tuhan sudah tentukan masing-masing. Sudah ada jadwalnya. Maka saya tuh paling senang kalau pimpin kebaktian pemakaman. Itu KKR gratis. Tidak perlu bikin undangan datang sendiri, ya. Keluarga sudah pasang sound system, tinggal khotbah saja. Dan saya biasanya tidak mau urusan dengan nasib orang mati. Ini orang sudah mati, dia ke surga ke neraka saya tidak tahu. Kalau dia sungguh-sungguh percaya Yesus, dia pasti ke surga. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, dia masuk neraka. Kadang-kadang ya ada jemaat yang namanya JKK, jemaat keliling-keliling. Ini minggu dia kebaktian di sini, ya, minggu depan GBI, minggu berikut GPDI, minggu berikut lagi gereja lain lagi, sampai akhirnya mati, tidak ada gereja mau kubur. Karena ini jemaat tidak jelas. Tidak ada gereja mau kubur, tidak ada pendeta mau kubur. Saya bilang mari saya saja. Biarpun saya bukan pendetanya, dia tidak pernah muncul di gereja saya, biar saya kubur. Kenapa? Kesempatan beritakan Injil. Tapi saya tidak mau urus dia masuk neraka atau tidak urus. Tapi saya urus yang hidup ini. Dan sering saya berkhotbah, saudara, hari ini kita memakamkan almarhum ini. Besok kita akan memakamkan saudara. Tahukah saudara, kita semua ini calon almarhum, almarhumah. Siapa bisa jamin masih bisa hidup sampai hari besok? Kita tidak pernah tahu mati kapan. Ada orang sudah bau tanah di rumah sakit, tunggu-tunggu mati, tidak mati-mati. Ada orang bau parfum, keluar dari rumah, trek, hantam dia dan selesai. Tahukah saudara bahwa semua kita sudah ditetapkan umurnya? Maka tadi pagi baru 2 jemaat baru ulang tahun, ya Pak Pendeta, ya. Tahukah saudara, seandainya begini, si A Tuhan tetapkan dia mati umur 50 tahun. 50 tahun mati. Waktu dia umur 30, ulang tahun ke-30, umur sisa berapa? 20. Ulang tahun ke-31, sisa berapa?
ulang tahun ke 45 sisa 5. Ulang tahun ke 46 sisa 4. Makin ulang tahun stok makin kurang. Jadi pertanyaannya adalah, orang berulang tahun tuh umurnya bertambah atau berkurang? Tergantung lihat dari mana kan. Kalau lihat dari hari lahir 40, 41, 42, 43 tambah panjang. Tapi kalau lihat dari hari mati 4, 3, 2, 1. Makin ulang tahun kamu makin dekat lubang kubur. Tapi kita sering hanya suka lihat dari sebelah sana, lalu menyanyi panjang umurnya, panjang. Coba sekali-sekali lihat dari sini, pendek umurnya. Jadi jemaat yang berulang tahun 2 orang hari ini itu sebenarnya umur saudara berkurang 1 tahun. Makin dekat lubang kubur itu. Hanya kita tidak tahu kita ditetapkan mati umur berapa, ya kan? Nah, tapi lambat atau cepat semua pasti akan lewat dari dunia ini. Kenapa? Itu akibat dosa. Setelah mati rohani, menyusul mati jasmani. Sakit-sakit belum tentu lebih dulu mati, dan sehat belum tentu belakangan mati. Satu kali ada pasien di rumah sakit, kayaknya dokter sudah angkat tangan, sudah menyerah, tinggal tunggu mati saja. Tapi karena dia belum mati-mati kan makin sengsara. Keluarga panggil saya, Pak Pendeta, bolehkah berdoa daripada opa ini sengsara terus, kita berdoa serahkan dia sama Tuhan sajalah, supaya kalau Tuhan mau ambillah, supaya terlepaslah beliau dari penderitaan. Bisa tidak berdoa begitu? Ya kita berdoa saja, tapi Tuhan yang menentukan. Oke. Kalau begitu Pak Pendeta datang berdoa di rumah sakit. Ya oke lah. Saya pergi ke rumah sakit berdoa. Tuhan, opa ini menderita sengsara sekali, tidak mungkin sembuh lagi, dokter sudah angkat tangan. Ya. Jadi kalau boleh meminta, Tuhan mau ambil dia, ambillah. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dia. Pulang sampai rumah saya telepon besok pagi, sudah mati belum? Mereka bilang belum Pak Pendeta. Kalau begitu sebentar saya ke sana lagi. Saya ke sana lagi berdoa yang sama. Hari kedua, kalau boleh Tuhan ambil. Pulang ke rumah besok pagi saya telepon tanya, sudah? Bilang belum Pak Pendeta. Tapi biasa yang ketiga lebih manjur. Jadi bolehkah Pak Pendeta datang doa 1 kali lagi? Oke lah. Kali ketiga saya berdoa, kalau Tuhan mau ambillah. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Besok pagi saya tanya, sudah? Diam sana. Sudah mati belum? Belum Pak Pendeta. Tapi apa? Tapi ada yang mati. Siapa? DP cucu yang jaga dia yang mati. Kita berdoa untuk opa mati, opa tidak mati. Tapi cucu yang jaga yang sehat-sehat mati duluan. Berarti yang tua belum tentu mati duluan, yang muda belum tentu lebih lama. Semua ada jadwalnya masing-masing. Makin ulang tahun, makin dekat. Haleluya. Pertanyaan, siapkah saudara? Mati rohani, semua kita lahir sebagai orang berdosa, mati rohani. Semua kita akan mati jasmani. Tapi ada jenis kematian yang ketiga. Jenis kematian yang ketiga itu adalah mati kekal. Mati jasmani, mati rohani, mati jasmani, mati kekal. Mati kekal itu, coba saudara lihat Wahyu 20:14. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Apa kematian kedua? Lautan api, neraka. Maka kematian jenis ketiga itu mati kekal, itu masuk neraka.
mati rohani, mati jasmani, mati kekal. Maka kalau tidak ada solusi bagi masalah dosa, semua manusia mulai dari Adam sampai manusia terakhir di dunia, semua harus masuk ke dalam neraka. Tanpa kecuali. Ya. Dan ingat, neraka adalah tempat penghukuman yang Tuhan Allah berikan untuk malaikat jahat dan iblis, dan juga semua orang yang berdosa tanpa Yesus. Maka semua kita akan mengalami 3 jenis kematian ini. Ingat poin pertama kita, semua manusia di bawah kuasa dosa. Kedua, Tuhan pasti menghukum orang berdosa dengan cara apa? 3 jenis kematian itu. Yang ketiga, manusia tidak bisa diselamatkan dengan cara apapun. Kita pasti dihukum oleh Allah, tapi kita tidak bisa bebas dengan cara apapun. Manusia di dunia ini seringkali berpikir bahwa mereka bisa bebas dari hukuman Allah, tidak masuk neraka, akan masuk surga, asal mereka bisa berbuat baik. Itu menurut banyak orang, banyak agama di dunia ini. Tapi Kristen mengajarkan lain. Tidak ada orang bisa masuk surga atau selamat dengan berbuat baik. Tidak bisa. Kita lihat ayat ini, Galatia 2 ayat 16. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang gara-gara ketaatan kepada hukum Taurat bisa masuk surga. Tidak ada orang yang bisa taat firman lalu bisa masuk surga. Tidak ada. Maka perbuatan baik tidak bisa membebaskan kita dari hukuman dosa. Kalau saudara naik motor tidak pakai helm, lalu polisi tilang saudara, kasih surat tilang, ini hari-hari Sabtu, nanti hari Rabu depan sidang di pengadilan. Oke. Saudara pikir-pikir ini masih berapa hari? Ini hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, ada 3 hari. Hari Rabu baru sidang pengadilan. Saudara lalu lihat ada tetangga susah, tidak ada beras, antar beras 10 kilo buat tetangga di sebelah. Saudara lihat, ada panti asuhan di sana, tidak ada makanan, saudara kirim makanan. Saudara lihat, gereja sengnya sudah rusak, atapnya sudah rusak, bawa sumbangan untuk gereja. Lihat, waduh ada bencana alam di sana, saudara kirim bantuan. Sampai hari Rabu, hakim panggil saudara. Benarkah pada hari Sabtu saudara telah melanggar peraturan lalu lintas tidak pakai helm? Saudara bilang, benar Pak Hakim. Tapi Pak Hakim mesti tahu bahwa memang saya melanggar peraturan. Tapi pada hari Sabtu itu juga saya bawa beras 10 kilo buat tetangga. Ini fotonya Pak Hakim. Ada panti asuhan, saya kirim makanan lengkap ke sana. Ini foto-fotonya. Gereja atap sudah bocor, saya sumbang gereja, nih fotonya. Ada panti asuhan, ada orang bencana alam, ini saya transfer ke sana, nih bukti transfernya. Jadi benar Pak Hakim, saya memang tidak pakai helm, melanggar peraturan lalu lintas, tapi saya juga selama hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa saya sudah berbuat baik. Kira-kira hakim kasih bebas itu orang apa tidak? Dia sudah berbuat baik. Pikir baik-baik baru jawab. Kira-kira hakim itu bebaskan orang itu atau tidak? Saya jawab, hakim itu pasti membebaskannya. Hakim itu pasti membebaskannya kalau hakim itu gila. Kalau hakim itu waras,
Dia bilang tidak peduli kau mau bantu tetangga, tidak peduli kau sumbang gereja, tidak peduli bantu orang bencana alam. Pelanggaran tetap pelanggaran. Perbuatan baikmu tidak bisa menutupi pelanggaran. Kamu orang berdosa yang harus dihukum oleh Tuhan Allah. Tidak peduli amal ibadahmu, amal salehmu berapa banyak. Seluruh amalmu tidak pernah bisa menutupi dosamu. Jangan kau minum mabuk sepanjang minggu, baru hari Minggu pergi mengaku dosa, lalu saudara pikir, Tuhan pasti ampuni, lalu hari Senin sambung mabuk lagi. Tidak bisa. Perbuatan baik kita tidak bisa menutupi pelanggaran kita sama sekali. Orang Islam bilang nanti kalau mati timbang. Kalau perbuatan baik lebih banyak, lebih berat, dia masuk surga. Tapi kalau perbuatan baik, perbuatan jahat lebih berat, maka dia akan masuk neraka. Waktu saya berdebat sama Insan Moko Ginta, mualaf itu, dia bilang nanti timbang. Kalau amal lebih banyak masuk surga, kalau dosa lebih banyak masuk neraka. Lalu saya tanya dia, kalau perbuatan baik lebih banyak masuk surga, dosa lebih banyak masuk neraka. Kalau seandainya sama berat, masuk mana? Lalu kalau kita mau jujur saja, antara berbuat baik dengan dosa, mana lebih banyak? Kalau kita jujur, dosa lebih banyak. Jadi mestinya adalah kalau hitung berat saja, semua kita pasti akan masuk neraka. Perbuatan baik tidak bisa menolong. Maka jangan pernah berpikir saudara mau berbuat baik supaya mati masuk surga. Tidak bisa. Saudara mau tahu bagaimana Tuhan menilai perbuatan baik kita? Lihat ini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ini kesalehan, bukan kesalahan. Kesalehan itu adalah perbuatan baik kita. Kalau kumpul semua jadi segala, suruh Tuhan nilai kain kotor. Kain kotor di sini bukan kain pel, bukan kain lap meja, bukan. Kain kotor di sini itu adalah, kalau diteliti lebih dalam, ini adalah kain pembalut wanita waktu menstruasi pada zaman dulu. Itu dinilai seperti kain kotor. Jadi kalau ada orang mau masuk surga dengan berbuat baik, dia sama dengan bawa kain kotor pada Tuhan, bawa pembalut pada Tuhan, lalu ini tiket masuk surga. Tidak bisa. Karena itu manusia tidak bisa selamatkan diri dengan perbuatan baik. Seorang namanya Cindy Jones, dia bilang begini, kamu bisa mencoba menyeberang lautan Atlantik dalam sebuah perahu kertas, sama seperti kau mau masuk surga dengan perbuatan baikmu sendiri. Saudara tahu itu perahu kecil yang anak-anak biasa bikin dulu, kita main-main bikin perahu kertas itu. Kita lepas di dalam drum, suruh menyeberang drum, bisa? Bisa. Tapi itu perahu kertas suruh menyeberang lautan Atlantik, bisa? Tak usah lautan Atlantik lah, suruh menyeberang Danau Poso, bisa? Tidak bisa. Demikianlah sama mustahilnya kalau kamu mau masuk surga dengan berbuat baik. Tidak ada orang bisa berbuat baik lalu masuk surga, tidak ada. Bagaimana kalau seorang pemabuk? Kalau pemabuk mati masuk surga apa neraka? Neraka. Kalau dia berhenti mabuk, mati masuk surga apa neraka? Bagaimana kalau seorang pencuri mati? Masuk neraka. Kalau dia berhenti mencuri, dia bertobat tidak mencuri lagi, mati masuk surga apa neraka? Tetap masuk neraka. Seorang pencuri mati masuk neraka, sudah bertobat tidak mencuri lagi, tetap masuk neraka. Seorang pezina masuk neraka, bertobat tidak berzina lagi, tetap masuk neraka. Loh kenapa begitu? Kan sudah bertobat, tetap masuk neraka. Kenapa? Karena dosa itu di hadapan Tuhan itu dianggap hutang. Tahu dari mana dosa itu hutang?
Saudara lihat ayat ini, doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Di sini kata kesalahan itu di dalam Alkitab bahasa Indonesia bilang kesalahan. Tapi di dalam Alkitab asli kata kesalahan ini adalah opeilema. Opeilema itu artinya hutang. Maka ayat ini mestinya berbunyi, ampunilah kami akan hutang kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang pada kami. Kita lihat Alkitab bahasa Inggris saja, versi King James. And forgive us our debts as we forgive our debtor. Kata debts itu hutang. Debtor orang yang berhutang. Pada dengar kata debts collector, penagih hutang. Jadi dosa itu hutang di hadapan Tuhan. Pertanyaan kita, apakah hutang bisa selesai dengan berhenti hutang? Saya tidak punya uang, butuh uang, Pak Pendeta pinjam 100 juta dah. Dikasih dah, pinjam saya 100 juta. Minggu depan tambahlah 100 juta, sudah 200. Minggu berikut lagi tambah lagi, hutang sudah 1 miliar. Bapak Pendeta mulai marah sama saya gara-gara pinjam 1 miliar. Akhirnya saya bilang, Pak Pendeta, minta maaf, sudah utang sudah banyak 1 miliar. Saya janji buat Pak Pendeta mulai sekarang tidak utang lagi. Saya bertobatlah, tidak hutang lagi. Terima kasih, permisi. Selesai masalah. Kenapa tidak selesai? Kan tadi saya berutang, sekarang sudah berhenti. Masih ada utang belum bayar. Berhenti hutang itu nomor 2. Nomor 1, bayar dulu hutangnya. Selesaikan dulu hutangnya. Berhenti utang itu nomor 2. Kalau kau pemabuk, berhenti mabuk itu nomor 2. Nomor 1, bayar dulu itu utang mabuk yang banyak itu. Makanya kalau pemabuk saja hanya berhenti mabuk, sama dengan utang belum bayar, tetap masuk neraka. Saudara tukang maki, bertobat berhenti maki. Saudara pikir selesai? Belum selesai. Bayar dulu itu hutang maki, sudah 17 tahun itu, maki terus, itu bayar dulu. Maka dosa perlu pembayaran, bukan hanya pertobatan. Perlu bayar itu. Karena dosa hutang di hadapan Allah. Nah, berapa harus kita bayar? Kalau tadi saya berutang 1 miliar, saya tahu hutang saya 1 miliar. Saya mesti bayar 1 miliar. Tapi dosa kita siapa yang tahu berapa banyak? Kita sendiri tidak tahu berapa banyak dosa kita. Makin tua makin banyak dosanya. Karena hidup makin lama kan? Dan tidak ada di antara kita yang bisa membayar. Maka Mazmur 65 ayat 4 bilang, pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Ayat ini dalam terjemahan Indonesia sehari-hari bilang, dosa-dosaku terlalu berat bagiku. Dosa terlalu berat. Kita tidak sanggup bayar. Jadi coba ikut kronologinya. Semua kita di bawah kuasa dosa. Tuhan pasti hukum kita, mati rohani, mati jasmani, mati kekal di neraka. Dan kenyataannya kita tidak bisa menolong diri kita. Berbuat baik tidak memadai, bertobat pun dalam pengertian berhenti berdosa pun tidak bisa. Harus bayar. Mau bayar terlalu berat bagi kita. Kita sendiri tidak bisa bayar. Nah, karena kita tidak bisa bayar, maka sekarang kita membutuhkan orang lain, membutuhkan pertolongan supaya bisa bayar. Saya punya uang utang 1 miliar pada Pak Pendeta. Saya harus bayar, tapi kenyataannya saya tidak sanggup bayar. Karena saya tidak sanggup bayar, saya butuh pertolongan orang lain. Mungkin Bapak sana bisa bantu bayar buat saya. Kalau Bapak sana bisa bayar untuk saya, namanya Bapak sana itu jadi juru selamat bagi saya. Maka di sini untuk bisa bayar dosa-dosa, kita butuh seorang juru selamat bagi manusia. Butuh juru selamat. Oke. Sekarang
Saya punya utang 1 miliar buat Bapak Pendeta, pada Pak Pendeta. Saya tidak sanggup bayar. Lalu saya datang, Bapak, maukah bayar hutang-hutang saya? Bapak sana bilang, aduh, hutang saya juga 3 miliar. Kalau begitu, apakah dia bisa jadi juru selamat bagi saya? Tidak bisa, karena dia sendiri berhutang. Saya berhutang. Siapa mau jadi juru selamat bagi siapa? Tidak bisa. Nah, kalau begitu untuk jadi juru selamat tidak mudah. Juru selamat itu harus memenuhi persyaratan. Persyaratan pertama adalah dia harus manusia. Kenapa? Karena yang berdosa itu manusia. Maka syarat pertama juru selamat dia harus manusia. Syarat kedua adalah dia harus tidak berdosa. Tadi kita sudah melihat di dalam poin pertama bahwa yang namanya manusia semua berdosa. Tapi kita butuh juru selamat yang manusia tapi tidak berdosa. Dua syarat ini tidak mudah kita dapatkan. Ada satu manusia, ada dua tidak berdosa. Sekarang mari coba kita cari. Mari kita cari manusia. Dapat? Dapat? Dapat. Manusia banyak nih loh ya. Tapi mari kita cari yang tidak berdosa. Dari Sabang sampai Merauke. Tidak dapat. Cari di seluruh benua, tidak dapat manusia yang tidak berdosa. Yang namanya manusia semua lahir sebagai keturunan Adam, ya berdosa semua. Maka dengan kata lain, kita tidak menemukan juru selamat di dunia ini. Maka dengan kata lain, kita tidak ada juru selamat. Nah, kalau begitu jangan cari di dunia, kalau kayaknya di dunia tidak dapat. Maka marilah kita cari di surga. Begitu di surga, apakah ada yang tidak berdosa? Ada. Siapa? Allah sendiri. Tapi masalahnya yang di atas sana itu bukan manusia. Di sini ada manusia, tapi berdosa semua. Di sana ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Di sini syarat nomor 1 terpenuhi, tapi syarat kedua tidak terpenuhi. Di sana syarat kedua terpenuhi, tapi syarat pertama tidak terpenuhi. Maka ini menjadi kesulitan untuk mendapatkan juru selamat yang manusia, tapi tidak berdosa. Manusia banyak, tidak berdosa tidak ada. Tidak berdosa ada, tapi bukan manusia. Nah, inilah kesulitannya untuk menemukan juru selamat. Nah, terus bagaimana kita mendapatkan juru selamat? Ini mengantar kita pada poin yang kelima. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang disediakan Allah. Oke, mari kita berpikir. Kita butuh juru selamat memenuhi 2 syarat. Pertama manusia, kedua tidak berdosa. Yesus ini adalah Allah. Tapi dia bukan manusia. Maka dia memenuhi syarat nomor 2. Tapi syarat pertama tidak dipenuhi. Untuk bisa memenuhi syarat pertama, bagaimana kalau Allahnya menjelma jadi manusia? Tapi pada waktu dia menjelma jadi manusia, dia tidak boleh berhenti jadi Allah. Karena kalau dia berhenti jadi Allah, dia hanya manusia, tapi tetap berdosa. Kalau dia tetap di surga, dia tidak berdosa, tapi bukan manusia. Karena itu maka dia harus menjadi manusia, tapi tetap sebagai Allah, supaya tidak berdosa. Karena Allah punya sifat kudus, suci, tidak berdosa. Nah,
Kalau begitu, Yesus inilah yang harus datang jadi manusia. Tapi kalau dia harus manusia sungguh-sungguh. Kalau dia tiba-tiba turun dari langit, ini manusia jadi-jadian ini. Kalau tiba-tiba dia muncul dari pohon, ini manusia jadi-jadian ini. Dia tiba-tiba keluar dari batu, ini manusia aneh ini. Dia harus betul-betul manusia, karena itu dia mesti lahir dari manusia. Itulah sebabnya Roh Kudus membuat mujizat sehingga Yesus lahir melalui rahim seorang manusia. Maka dia betul-betul manusia. Tapi tidak boleh hilang Allahnya. Dia tetap Allah sehingga dia suci, tidak berdosa. Maka begitu Yesus lahir dari Maria, dia menjadi manusia. Tapi karena dia tetap Allah, maka dia tidak berdosa. Maka sekarang muncullah satu manusia di dalam sejarah. Dia betul-betul manusia, tapi tidak berdosa. Itu cuma Yesus. Inilah juru selamat yang disediakan Allah, manusia tapi tidak berdosa. Dan yang model begini hanya satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Semua nabi, semua pemimpin agama, semuanya manusia yang berdosa. Tapi Yesus menjadi manusia satu-satunya yang tidak berdosa. Justru karena dia tidak berdosa, bukti bahwa dia jadi manusia. Perhatikan ini, Ibrani 2 ayat 14-15. Karena anak-anak itu manusia, adalah anak-anak dari darah dan daging. Kita ini punya darah, punya daging, punya tubuh. Maka dia juga, Yesus, menjadi sama dengan mereka, menjadi sama dengan manusia, mendapat bagian dalam keadaan mereka, yaitu punya darah dan daging, supaya oleh kematiannya dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan dengan jalan demikian dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Yesus manusia karena punya darah dan daging, tapi dia harus tidak berdosa. Ibrani 7 ayat 26. Imam besar demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Yesus saleh, tanpa salah, tanpa noda, dan dia terpisah dari orang berdosa. Ini membuat Yesus menjadi manusia yang sama sekali tidak berdosa. Karena Yesus itu manusia yang tidak berdosa, maka dia memenuhi syarat jadi juru selamat. Maka sekarang dia layak jadi juru selamat. Tapi kalau dia layak jadi juru selamat, dia baru bisa jadi juru selamat kalau dia menggantikan kita. Saya mestinya bayar hutang. Tapi kalau ada juru selamat yang mau selamatkan saya, dia mesti bayar hutang saya. Maka ini namanya penggantian. Saya yang mesti bayar, tidak lagi bayar karena dibayar oleh juru selamat saya. Nah, Yesaya 53 bilang begini, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ayat 5 Yesaya 53. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Berarti hukuman kita itulah yang diberikan, ditanggung oleh Yesus. Hutang kita itu dibayar oleh Yesus. Yesus bayar hutangnya di mana? Di kayu salib. Pada waktu dia disalib, di ujung-ujung hidupnya dia bilang apa? Sudah selesai. Apa yang selesai? Apa yang selesai? Hutang dosa. Bandingkan dengan Kolose 2 ayat 13-14. Dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan mendakwa dan mengancam kita, dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Maka di kayu saliblah seluruh hutang dosa kita
dibayar. Ya, hutang dosa kita dibayar. Ini satu-satunya orang yang bisa bayar hutang dosa, karena dia satu-satunya juru selamat. Ya. Nah, karena dia hanya satu-satunya orang yang melakukan itu, tidak ada rasul, tidak ada nabi, tidak ada pemimpin agama manapun yang bisa membayar hutang dosa kepada Allah. Ini satu-satunya. Itulah sebabnya Yesus itu menjadi satu-satunya juru selamat. Maka dalam Kisah 4 ayat 12, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, no other name. Satu-satunya Yesus. Dan Allah memberikan hidup kekal kepada manusia hanya di dalam Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 11, 12. Inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Hidup itu ada di dalam anaknya, Yesus. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Jadi semua orang yang punya Yesus memiliki hidup kekal. Semua orang yang tidak memiliki Yesus, biarpun baik sekali, tetap tidak selamat, alias masuk neraka. Ya. Nah, maka setelah semua karya pembayaran hutang dosa selesai, poin kita terakhir adalah bahwa keselamatan manusia itu bergantung pada imannya pada Yesus sebagai jalan satu-satunya. Tadi ayat yang kita baca di awal, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti untuk bisa tidak binasa harus percaya. Kalau yang percaya tidak binasa, yang tidak percaya? Kalau begitu saya tanya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus di luar Kristen? Binasa atau bisa masuk surga? Binasa. Tak usah di luar Kristen. Banyak orang dalam Kristen akan binasa. Karena apa? Dia rajin ke gereja tapi belum tentu sungguh percaya Yesus. Itu hanya karena kebetulan nenek moyangnya Kristen, opa omanya Kristen, papa mamanya Kristen. Begitu dia lahir langsung baptis, lalu katekisasi, ikut perjamuan, tapi dia sendiri belum pernah sungguh-sungguh percaya Yesus. Orang seperti itu biarpun di dalam gereja, dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya Yesus, dia tidak mungkin akan diselamatkan. Karena itu kita yang adalah orang Kristen jangan pikir, kita ini orang dalam pasti selamat. Tidak. Kalau saudara belum sungguh-sungguh percaya Yesus, tidak bisa selamat. Tapi kalau kita sudah percaya Yesus, bagaimana percaya Yesus? Mengakui dia sebagai juru selamat kita dan Tuhan kita. Kita selamat. Melepaskan dia, kita tidak selamat. Tadi pagi saya berkhotbah di Danau Poso sana. Saya bilang banyak orang seringkali tipu Tuhan. Pada waktu dia kere, miskin, dia bilang, Tuhan kalau Tuhan berkati saya, hidup saya melimpah, saya pasti akan setia melayani Tuhan. Begitu dapat duit dia lupa sama Tuhan. Waktu KKR dia menyanyi, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Besok-besok ketemu si Amina, kawin dengan Amina jadi mualaf. Orang seperti itu, mana mungkin dia selamat meninggalkan Yesus? Tak mungkin. Karena itu maka hanya orang yang sungguh-sungguh percaya saja yang diselamatkan. Kita orang Kristen seringkali senang ya kalau hari Natal sudah tiba ya. Tapi apakah kita sungguh-sungguh menyambut Natal, menyambut Yesus atau tidak? Kalau kita menyambut Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Amin.
Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana. you.